Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Aprilia dan rekan saya Jul Jamara. Di sini kita akan membahas tentang sampling plankton. Teknik yang pertama itu teknik sampling plankton. Teknik pengumpulan plankton dengan cara menyaring sejumlah massa air dengan jaring yang halus. Metodenya vertikal, jaring diturunkan ke kedalaman tertentu, ditarik ke atas. Yang kedua ada metode horizontal, jaring tarik secara mendatar. Yang ketiga itu diagonal, kombinasi keduanya. Lanjut, metode pengambilan sampel plankton net atau jaring plankton. Jaring kerucut dengan mesh size 20-80 mikrometer. Penarikan vertikal dan horizontal dilengkapi COD botol penampung, water sampler botol sampel, Niskin botol atau Van Dort botol untuk sampel air pada kedalaman spesifik, volume 1-10 liter. Yang kedua ada prosedur sampling. Tentukan titik sampling dengan GPS, catat parameter lingkungan, suhu, pH, DO, salinitas, saring air dengan plankton net, masukkan sampel ke botol sampel 100 ml, beri label, lokasi, tanggal, dan kedalaman. Preservasi dengan formalin 4% atau Lugol. Sampling plankton kualitatif fokus pada identifikasi jenis, komposisi spesies, dan distribusi. Untuk mengetahui kualitas perairan, biasanya pakai jaring plankton ditarik. Sampling kuantitatif bertujuan menghitung jumlah atau kelimpahan plankton per volume air, misal sel atau per liter, untuk data biomassa dan kepadatan. Plankton net adalah jaring khusus berbentuk kerucut dengan mata jaring sangat halus, mesh size kecil yang digunakan untuk menangkap plankton, organisme kecil seperti fitoplankton dan zooplankton. Plankton net, simple plankton net, analisis plankton kuantitatif, aplikasi penarikan vertikal dan horizontal, bisa kita lihat dari gambar. CODN pada alat plankton net adalah botol penampung atau tabung koleksi atau ember yang terletak di bagian paling ujung bawah jaring. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat berkumpulnya sampel plankton yang telah tersaring dari air. Selanjutnya, closing plankton net, analisis zooplankton kuantitatif, aplikasi penarikan vertikal diskrit, jenis jaring plankton khusus yang dilengkapi mekanisme penutup otomatis. Keunggulan sampel lapisan spesifik memungkinkan plankton dari lapisan air zona yang berbeda-beda secara terpisah. Akurasi memberikan data yang lebih akurat tentang distribusi plankton vertikal dibandingkan metode biasa. Mekanisme menggunakan seperti snap shackle atau wake extruded release untuk penutupan yang andal. Selanjutnya ada Bongo Plankton Net, studi produksi istioplankton dan zooplankton, aplikasi penarikan dan vertikal, studi plankton yang berkorelasi secara spasial. Nah, apa itu? Selanjutnya, studi 15 cm diameter plankton net, analisis kualitatif untuk koleksi fitoplankton dan zooplankton. Nilai yang sangat baik, dibangun dengan bahan tugas berat dan pengerjaan yang sama sebagai jaring profesional. Idealnya cocok untuk siswa yang bekerja dari perahu kecil dan dermaga. Nilai yang sangat baik dibuat dengan bahan yang sama atau pengerjaan seperti jaring profesional. Ukuran atau mesh 20, 50, 64, 80, 150, dan 350. Plankton sampler, Schindler Patalas Plankton Trap, alat berbentuk silinder atau kerucut transparan yang digunakan untuk mengambil sampel plankton, zooplankton dan fitoplankton secara kuantitatif dari danau dan perairan lainnya. Bekerja dengan membuka pintu di atas dan bawah saat diturunkan, lalu menutupnya saat ditarik untuk menjebak air dan plankton di dalamnya, lalu menyaringnya ke wadah penampung, seringkali terbuat dari bahan bening agar tidak ditakuti plankton. Bisa kita lihat dari gambar di samping, penggunaannya diturunkan dari perahu atau tepi danau ke kedalaman tertentu, kemudian ditarik perlahan untuk memberi waktu air mengalir melalui jaring. Selanjutnya, honey grazing cumbers,
Teknik eksperimental dalam ekologi perairan untuk mengukur seberapa banyak makanan fitoplankton dan lain-lain yang dimakan digembalakan oleh zooplankton, hewan kecil di air, dalam kondisi alami in situ menggunakan tabung bening dengan tutup putar yang menjebak zooplankton dan partikel makanan berlaba radioaktif untuk analisis lebih lanjut. Cara kerjanya sederhana, tabung berisi air dan zooplankton bersama makanan di dalam air, danau, atau laut lalu ditutup. Lalu zooplankton diberi makan partikel makanan yang telah ditandai radioaktif atau berfluoresensi selama waktu tertentu. Tutup kamera dilepas untuk menangkap zooplankton dan partikel makanan yang tersisa. Dengan mengukur berapa banyak partikel berlabel yang hilang dari air atau terperangkap di zooplankton, peneliti bisa menghitung laju makan zooplankton secara kuantitatif. Fungsi kegunaannya mengukur laju konsumsi makanan zooplankton, menentukan laju filtrasi plankton individu, sangat sensitif dan menjaga kondisi alami sehingga hasilnya akurat. Alat ini dikembangkan oleh J.F. Haney pada tahun 1971. Larva fish dan aquatic macroinvertebrata dan larva fish leg traps. Fungsi utama pengambilan sampel pasif menangkap berbagai organisme tanpa perlu invasi aktif terus-menerus. Studi polusi cahaya memahami bagaimana cahaya buatan memengaruhi perilaku migrasi dan keanekaragaman spesies air seperti yang diamati pada amfipoda. Penelitiannya mengidentifikasi spesies larva ikan dan invertebrata di suatu habitat. Selanjutnya, limnocorals, microcombs, dan endocores adalah sistem eksperimen buatan tertutup atau sebagian tertutup di lingkungan air tawar dan atau laut yang digunakan ekolog untuk meniru kondisi alamiah, mengisolasi variabel, dan mempelajari interaksi ekologis kompleks seperti efek polusi, perubahan iklim, atau manipulasi nutrien. Dengan kontrol lebih baik daripada di alam liar, tapi lebih realistis daripada laboratorium murni, seperti atau pengujian toksisitas. Untuk penjelasannya, enclosure atau penutup pembatas merupakan istilah umum untuk struktur fisik seperti jaring atau dinding yang ditempatkan di perairan alami, danau, sungai, laut untuk membatasi area tertentu, mengisolasi komunitas organisme di dalamnya dari pengaruh luar atau sebaliknya, mengisolasi area tertentu dari organisme atau polutan. Microcombs atau mikrokosmos di sistem skala kecil yang dirancang untuk meniru ekosistem alami yang lebih besar, misalnya kolam atau sebagian danau, seringkali di dalam wadah atau area yang lebih terkontrol untuk memahami proses ekologis dasar dalam skala laboratorium. Coral limno, jenis enclosure khusus yang digunakan di perairan tawar. Limno berarti air tawar. Ini adalah struktur mirip pagar atau kadang yang dipasang di danau atau kolam untuk mengurangi volume air dan plankton, memungkinkan penelitian jangka panjang tentang dampak polutan, perubahan iklim, atau manipulasi nutrien pada ekosistem danau. Kegunaan utamanya memantau perubahan ekosistem dari waktu ke waktu, menguji efek zat kimia seperti pestisida atau logam berat pada kualitas air dan komunitas organisme, mempelajari dampak perubahan pada tingkat trofik, misalnya penambahan zooplankton dan predator, menawarkan keseimbangan antara kontrol eksperimental atau lab dan realisme lingkungan atau lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jul Jamara. Terima kasih. Baiklah, saya Jul Jamara akan melanjutkan presentasi teknik sampling plankton dari Diska Kuliah. Melanjutkan dari slide 14, kita akan langsung mulai di slide 15, dari mana cara atau tata cara pengambilan contoh. Nah, ini adalah cara tegak pengambilan sampel plankton. Jadi mana uji ini dapat mengambil plankton dari seluruh kolam air composite sampel. Jadi mana selama pengambilan kapal dalam keadaan diam. Nah, ketika jaring diturunkan pada kedalaman yang diinginkan, dengan pemberat diikat di bawahnya. Setelah itu, jaring ditarik dengan kecepatan yang konstan, yang tetap. Untuk mata jaring halus biasanya berkecepatan sebesar 0,5 meter per detik, dan untuk jaring kasar itu 1 meter per detik.
Nah, ini untuk cara vertikal. Lanjut ke cara miring. Nah, ini adalah cara miring. Nah, pemberat diikat pada bagian ujung kawat dan jaring dipasang pada jaring tertentu di atas pemberat. Nah, dengan mana pemberatnya sudah biasa pasti pemberat diikat. Nah, jaringnya diikat di atas dari pemberat. Yang dimana jaring diturunkan dengan perlahan ketika kapal bergerak lambat sekitar 2 knot. Besar sudut kawat dengan garis vertikal sekitar 45 derajat tetap dipertahankan sampai kawat terulur pada kedalaman yang diinginkan. Nah, setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, kawat beserta jaring ditarik secara perlahan dengan posisi sudut yang sama sampai tiba di atas kapal. Contoh uji yang diperoleh merupakan plankton yang ditangkap dari bagian lapisan air. Lanjut ke cara mendatar. Jadi plankton diambil pada kedalaman Nah, ini dia. Jadi plankton diambil pada kedalaman kurang lebih 1 meter dari permukaan air. Seterusnya bergerak secara perlahan sekitar 2 knot. Jaring ditarik pada jarak atau waktu yang diinginkan sekitar 5-8 menit ditarik. Nah, lanjut dengan alat identifikasi plankton. Yang pertama ada mikroskop. Nah, mikroskop ini ada 2 yang digunakan untuk identifikasi plankton. Ada mikroskop cahaya yang pembesaran 100 kali sampai 400 kali. Nah, ini mikroskop cahaya untuk identifikasi morfologi dasar yang dilengkapi dengan kamera digital. Ini ada mikroskop cahaya dan kemudian mikroskop infrared. Nah, khusus untuk kultur plankton yang memudahkan pengamatan sampel dalam botol. Nah, bedanya mikroskop infrared dan mikroskop cahaya itu ada letak pencahayaannya. Jika pencahayaan mikroskop cahaya ada di bawah, nah mikroskop infrared pencahayaan langsung dari atas, yang dimana itu akan membalikan cahaya sehingga kultur plankton terlihat hitam dan putih. Dan kemudian ada peralatan. Peralatan yang didukung ada sideway cluster counting cell yang ini yang digunakan sebagai chamber untuk menghitung plankton yang bervolume 1 ml. Kemudian hymocytometer sama guna untuk menghitung plankton berukuran kecil. Lanjut cover glass dan object glass ini adalah item pendukung untuk meletakkan sampel di mikroskop cahaya ataupun infrared, dan juga pipet glassnya, pipet tetes. Dan kemudian yang pasti sangat dibutuhkan itu buku identifikasi plankton, yang mana ini untuk referensi untuk mengetahui bentuk dan juga jenis apa plankton tersebut. Lanjut. Cara menghitung limpahan plankton. Rumus dasarnya jumlah plankton per liter sama dengan luas gelas penutup milimeter persegi dibagi luas lapang pandang milimeter persegi. Nah, kemudian dikali P jumlah plankton tercecah dibagi jumlah lapang pandang diamati. Dan kemudian dikali V besar volume sampel V volume plankton, volume sampel terkonsentrasi mililiter dibagi V volume sampel di bawah gelas penutup mililiter. Dan kemudian dikali 1 per W, jadi mana W ini adalah volume air tersaringnya. Ini contohnya sebelah kanan.
Kemudian rumus sederhana metode APHA, dari mana N sama dengan ini kelimpahan sama dengan jumlah plankton terhitung dikali volume sampel terkonsentrasi, dan kemudian dibagi FO volume sampel yang diamati dikali dengan volume air yang tersaring. Nah, ini contoh kategori kelimpahan. Ada di bawah 1000 itu rendah. Nah, ini kelimpahan sel per liter. Di bawah 1000 itu rendah, 1000 sampai dengan 10.000 itu sedang, dan di atas 10.000 itu sangat tinggi. Lanjut. Nah, ini adalah cara identifikasi jenis plankton. Yang A, fitoplankton, plankton tumbuhan. Biasa ada di atom itu Basiloryophyta, yang dimana ciri dinding sel silika warna coklat keemasan dan bentuknya sentris atau bulat dan pinnet memanjang. Nah, ini membulat dan juga memanjang, serta dinding sel silika agak yang penting ini silika. Nah, kemudian ada dinoflagellata, ciri memiliki flagel serta plat selulosa. Kemudian bentuknya seperti almond. Nah, ini dia. Ada flagel dan juga bentuknya seperti almond. Kemudian Chlorophyta, alga hijau. Nah, ini alga hijaunya. Ini mana memiliki klorofil dominan warna hijau, pasti warna hijau. Kemudian ada cyanobacteria, alga biru hijau. Di mana ciri biru hijau. Ada Prokaryota yang warna biru hijau. Kemudian lanjut ke zooplankton. Nah, ini zooplankton. Ada protozoa. Jadi mana contohnya Paramecium vorticella. Ini adalah protozoa. Kemudian ada Capepoda. Nah, di bawahnya ada gambar-gambar Capepod. Yang di mana contohnya krustasea kecil dan antena memanjang. Nah, setiapnya ada antena, dan antena, memiliki antena. Kemudian lanjut ke Cladochera. Nah, ini adalah Cladochera. Ini sebelah kanan atas. Nah, ini Cladochera. Di mana tubuh transparan, ya, sesuai seperti kutu air, ya, seperti kutu air, kan? Lanjut ke rotifer. Nah, sebelah kiri ini adalah rotifer yang memiliki gerigi seperti gergaji mesin. Mulutnya memiliki seperti gergaji mesin. Memiliki corona, roda bersilika. Nah, silika itu bening. Nah, ini adalah roda silikanya. Sesuai. Lanjut ke slide 24. Nah, ini langkah identifikasi makroskopis. Yang pertama, step 1 pasti pengamatan makro bagian tubuh. Kita melihat warna koloni, bentuk umum, dan juga ukuran relatif. Lalu ke step 2, kita pengamatan mikroskopis. Kita lihat bentuk sel, apakah bentuknya bulat, memanjang, ataupun spiral. Lalu kita melihat jumlah sel, apakah selnya bersoliter atau berkoloni. Lalu melihat struktur khusus dari apakah berflagella atau silia atau memiliki duri. Nah, lanjut ke step 3, kita melakukan identifikasi detail. Kita melihat ukuran selnya, apakah memiliki ornamen atau hiasan sel, kemudian susunan kloroplas, serta bentuk nukleus. Nah, ke step 4 adalah pencocokan dengan literatur di buku, gunakan kunci determinasi serta buku referensi. Ada identify marine phytoplankton dari Thomas, kemudian freshwater alga of North America dari Well dan Seth, dan the plankton of Southeast Asian waters. Lanjut.
Nah, karakteristik kunci identifikasi. Jika meneliti tentang fitoplankton, harus melihat tentang bentuk dan ornamen sel, serta jumlah dan posisi kloroplas. Lalu struktur dinding selnya jangan lupa harus dilihat juga dengan teliti, apakah dia memiliki lalu pola koloninya, apakah soliter ataupun berkoloni, lalu ukuran dan proporsi sel. Dan kemudian untuk karakteristik kunci identifikasi zooplankton pula, kita melihat tentang bentuk tubuh. Oke, lalu alat geraknya, apakah flagel, silia atau memiliki kaki renang. Lalu struktur mata atau ocellus. Nah, untuk tubuh kita lihat apakah bersegmentasi atau tidak. Nah, yang terakhir apakah berantena atau fuka appendix. Nah, tipsnya untuk kalian yang ingin melakukan sampling, lakukan di akhir pagi sampai di awal sore. Oh, salah. Di awal pagi, pertengahan pagi sampai di pertengahan sore. Yang dimana kenapa harus dari jam 6 sampai jam 9 di pertengahan pagi dan di pertengahan sore? Karena di waktu jam 6 sampai jam 9 itu waktu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, sehingga cuaca yang cocok untuk pengambilan sampel. Dan di mana pada saat panas, plankton cenderung lebih tidak tahan panas, akan lebih masuk ke perairan yang lebih dalam di kolom perairan untuk menghindari cuaca ekstrim yang panas. Kemudian ada triple sampling untuk akurasi. Nah, kemudian untuk identifikasi, amati segera setelah sampling, karena untuk mempertahankan sampel plankton itu cukup sulit saat dibawa di perjalanan. Kemudian gunakan pembesaran bertahap, yang dimana itu untuk mengidentifikasi letaknya sehingga tidak hilang saat pembesaran yang lebih besar secara tiba-tiba. Kemudian dokumentasi dengan foto. Jangan lupa jika sudah ketemu ukurannya untuk difoto, karena untuk mencari lagi saat melihat kamera bisa jadi hilang karena sentuhan sedikit saja di pembesaran yang sudah besar itu akan bisa hilang. Kemudian perhitungan minimal melakukan 3 ulangan lapang pandang untuk hitung minimal 300 sel. Jadi mana untuk akurasi statistik yang pasti catat semua data dengan detail. Jangan lupa. Oke, sampai segini saja presentasi teknik sampling plankton. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.